Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustaz Aib, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz Aib, ini kan sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Betul, Ya. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tentunya mengenal bahwa bulan Zulhijjah ini bulan yang luar biasa, Luar biasa, Ustaz. di mana umat Islam melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi kita yang hari ini barangkali tidak bisa berhaji, ada tuh beberapa amalan-amalan. Amalannya utamanya apa aja, Ustaz? Nah, ini Ustaz Aib, ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini wajib kita mengetahui kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama disebutkan kata baginda Rasul, "Ma min ayyamin al-a'malu as-salih fiha ahabbu ilallah illa min hazihil ayyam." Artinya kurang lebih begini, tidak ada amal-amal soleh yang dilakukan yang jauh lebih dicintai oleh Allah kecuali amal tersebut dikerjakan pada hari-hari ini. Luar biasa nih, Ustaz. Nah, ya. Menarik sekali, Ustaz. Bertanya tuh para sahabat, apa tuh yang dimaksud hari-hari ini? Maka jawabannya adalah, yang dimaksud adalah al-asrul awal min syahri Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa aja kira-kira, Ustaz, yang kita Nah, persiapkan nih dari baik. awal 1 sampai tanggal 10? Betul, itu pertanyaannya. Tapi sebelum itu kita jawab Ustaz Aib. Ini kemudian ada para sahabat yang barangkali bertanya, menyanggah Rasul, wal jihad ya Rasul, kira-kira pahalanya itu lebih gedean mana antara jihad fisabilillah dengan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kisaran mana itu, Ustaz? Ya, gitu kan kurang lebih. Maka Rasul menjawab, wal jihad, sampai dibandingkan dengan jihad, tetap amalan yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 bulan Zulhijjah ini jauh lebih berbobot amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi sampai jihad. Jihad itu yang dimaksud oleh para sahabat kan, kita berperang di jalan Allah, taruhannya adalah nyawa, ya. Nah, kecuali kata Rasul, illa rajulun man kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bi syai'in. Artinya kalau dibandingkan dengan orang yang keluar rumah membawa hartanya, membawa jiwanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun, artinya hartanya habis, jiwanya juga diambil oleh Allah, maka itu yang bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, jadi maksudnya Ustaz Aib, hadis ini ingin memberikan satu instruksi kepada kita semua bahwa mari bersama-sama kita semua memandang penting 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, begitu. Kira-kira apa aja nih, Ustaz? Nah, itu. Meningkatkan amalia di 10 Betul. bulan Zulhijjah ini. Nah, betul. Apa aja, Ustaz? Apa saja? Maka ketika yang ditanya apa saja, yang pertama, Bapak dan Ibu serta adik-adik siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon serta rekan-rekan guru, yang pertama sebagaimana anjuran daripada baginda Rasul adalah kafratut takbir, memperbanyak kalimat takbir. Di mana saja kita perbanyak takbir. Dari mulai Allahu tanggal 1 Akbar, ya, Ustaz, ya? Allahu Akbar, ya. Takbir yang dimaksud adalah takbir mutlak, ya. Ini zikir yang diperbanyak. Jadi silahkan yang biasanya banyak sholawat, sekarang tambahkan dengan takbirnya. Dan itu di ruang mana, ketika kita BDR, ya, ketika kita berangkat bekerja, ketika kita hendak tidur, memperbanyak takbir itu diperbanyak. Nah, yang kedua Ustaz Aib, ini yang banyak juga diamalkan oleh para sahabat adalah berpuasa sunnah. Nah, gitu. Puasa di bulan Arafah ya, Ustaz? Iya, Maksudnya puasa dan Arafah ya, ya. itu bagian daripada puasa yang dimaksud. Tetapi kita mari bersama-sama, ini kan mumpung situasi lagi WDR, ya. Teman-teman belajar dari rumah, guru-guru juga sama, tidak bertatap muka langsung. Kalau memang kemarin-kemarin itu masih ada sibuk, ya, masih ada capek, maka dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tanggal 9 klimaksnya Ustaz Aib, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Lebih-lebih tadi masuk kepada hari Arafah. Hari Arafah Bapak dan Ibu, ya, serta adik-adik siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon, tolong ini jangan sampai terlewat. Ustaz Aib mungkin sudah paham, ya, Ya, insya Allah sedikit-sedikit, Ustaz. Cuman mengenai ini berarti fadilahnya. pas
puasa tarawih maksud puasa tarawih ini tepatnya pas tanggal 29 Juli ya Wah, Ustaz, ya? betul. Ada puasa tarbiyah. Pas hari Rabu itu ya Ustaz ya. Puasa tarbiyah itu dikerjakan pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu jika dikonversi dengan Juli 2020 itu tanggal 29 Juli, hari Rabu. Itu perlu dicatat tuh. Kalau perlu dijadikan reminder untuk puasa tarbiyah. Kita bertanya, apa tuh fadilahnya? Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu luar biasa. Puasa tarbiyah disebutkan oleh baginda Rasul, yukaffiru sana al-madiyah. Itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, besoknya hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, itu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang disebut dengan Yaum Arafah. Arafah ya, puasa Arafah ya Ustaz. Rasul pernah ditanya, su'ila Rasul an siyam Yaum Arafah, maka apa nih keutamaan daripada puasa Arafah? Rasul menjawab, ahtasib annahu yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. 1 hari berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, Ustaz Aib, para ibu, para bapak serta para jamaah, itu bisa mendelet dosa 2 tahun. Tahun yang kemarin dan tahun sekarang. Yang akan datang Ustaz. Nah begitu. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua adalah, ada enggak di antara kita nih, kita Ustaz Aib guru PAI yang mendengar semuanya, ada enggak yang tidak punya dosa? Nggak ada Ustaz, semuanya punya dosa semua ini. Kita ngajar PAI aja merasa punya banyak dosa, ya. Dosa gibah barangkali, dosa komentar-komentar yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah maka ya, mari bersama-sama jangan sampai terlewat tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa? Hari Rabu Ustaz. Hari Jum 9 Zulhijjah. Kamis, Hari pas Kamis. Kamis, iya. Tanggal 30 Tanggal 30 Juli. Zulhijjah kita berpuasa Arafah. 1 hari berpuasa mendelet dosa 2 tahun. Subhanallah, luar biasa. Namun sebelum itu Ustaz, kita kan di pas puasa Arafah besoknya kita mau melakukan sholat Idul Adha ya Ustaz, kan Ya. kurban ini Ustaz. Hmm. Nah kira-kira kurban ya, ada misalnya kita sudah korban tahun kemarin, apakah tahun ini mau korban lagi? Itu gimana Ustaz? Betul, baik. Ini mengenai kurban, ya silakan. Fikih kurban begitu jelas ya. Cuman bagi teman-teman yang berkurban ada satu hadis juga yang terlewatkan, dan ini amal yang wajib untuk kita pandang penting. Kata baginda Rasul, man ro'a minkum hilal Zulhijjah. Siapa di antara kita yang melihat tanggal 1 Zulhijjah, ya, wa arada minkum an yudhhiya, dan kita berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hendak berkurban di tahun ini, ya, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, fal yumsik min sya'rih wa adfarih, maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya, tidak mencukur rambutnya, juga tidak memotong kukunya. Jadi bukan hanya sekedar rambut ya yang di kepala, jadi kumis ya, apalagi gigi yang pengen dicabut jangan dulu. Kalau kemarin barangkali alasannya corona kan begitu, maka sekarang hendaknya dia merawat semua anggota tubuh yang nempel dalam tubuhnya. Sampai kapan menahannya Ustaz? Sampai kapan? Sampai binatang kurban tersebut disembelih. Jadi andaikan disembelih tanggal 10 Zulhijjah, hari Jumat, maka ketika itu juga boleh untuk kita potong kuku kita, ya, untuk dicukur rambut kita. Kalau disembelihnya tanggal 1 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, mohon maaf, hari Tasyrik, maka ketika itu juga kita baru. Nah tadi ada pertanyaan Ustaz Aib yang menarik. Apa sih hikmahnya? Apa manfaatnya? Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya tentang apa hikmahnya, memang tidak ada keterangan resmi. Tapi beberapa para ulama ingin mengkiaskan. Mungkin keinginan kita berkurban itu juga ingin dianalogikan dengan orang-orang yang hari ini sedang berhaji. Mereka berihram. Orang berihram tidak boleh mencabut rambut, ya. Tidak boleh memotong, jangankan mau mencabut rambut kita, sampai istilah ada nyamuk ditepak begitu aja Ustaz Aib, itu nggak boleh. Kena dam kita, ada denda di sana, ya. Maka itu salah satu ilatnya. Ada juga yang berpendapat bahwa mudah-mudahan pihak yang berkurban, orang yang hendak berkurban, termasuk keluarga yang berkurban tersebut yang tidak memotong kukunya, mencukur rambutnya, itu mudah-mudahan seiring dengan disembelihnya hewan kurban, dosa-dosanya Ustaz Aib itu diampuni oleh Allah sebelum tetesan darah itu nempel ke tanah. Jadi subhanallah, ya, berbahagialah, bergembiralah setiap kita barangkali yang hari ini Masya Allah diberikan rezeki kelebihan harta oleh Allah dan bisa untuk berkurban, maka ya rawat anggota tubuh kita, ya, perbanyak zikir kita, dan sampai nanti ketemu dengan penyembelihan, mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua damai bersama Ya, Ustaz. baik. Nah, Kita banyak dosa. Nah, betul, Walaupun Ustaz. kita guru agama tapi masih banyak Betul, dosa-dosa betul, yang Ustaz. kita lupa dan hilang. nah betul. Terima kasih Ustaz Nana. Betul. Mudah-mudahan semua para pemirsa di rumah bisa menyaksikan ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya masing-masing. Betul. Bisa mengamalkan Betul, Ustaz. betul. Nah, Terima kasih Ustaz Nana. alhamdulillah, jazakallah khair. Nah, sedikit penutup ya, Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita mari bersama-sama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita jadikan, kalau minggu itu disebut dengan Car Free Day. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu maksiat free day. Jadi hari bebas maksiat. Yang biasa gampang nyewot di grup WA kan begitu. Yang gampang gibah ya, gampang komentar-komentar negatif. Maka jadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai maksiat free day, hari bebas maksiat, hari bebas gibah, hari bebas